Perkenalkan, nama saya Najwa Nurul Aini, nomor absen 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan simulasi rapat evaluasi kinerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwa Nurul Aini, nomor absen 25, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rofinda Intan Siti, nomor absen 15, dan saya Nova Aulia, nomor absen 23. Saya Zulali Kumalisari, absen 5. Saya Nanda Jamila Sari, nomor absen 26. Saya Natasha Desi Atika, nomor absen 29. Saya Malika Aulia Lezana, nomor absen 16. Saya Karolin Satita Sosa absen 11. Saya Octavia Wijaya Devi, absen 35. Yuk, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara rapat evaluasi kinerja bulanan dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Najwa selaku pimpinan PT Mustika Ratu, yang kami hormati seluruh manajer yang hadir pada rapat pagi hari ini, serta seluruh peserta rapat yang kami banggakan. Perkenankan, saya Nanda Jamila Sari selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara rapat kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dan pengarahan dari Ibu Pimpinan. Yang ketiga, laporan dari masing-masing manajer. Yang keempat, sesi pembahasan dan tanya jawab. Yang kelima, pemaparan masukan dan saran. Yang keenam, penyampaian kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengawali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Kita berharap rapat ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan perusahaan. Yang kedua, sambutan dan pengarahan dari Ibu Pimpinan. Kepada Ibu Najwa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat untuk melakukan rapat evaluasi kinerja bulanan. Terima kasih para manajer yang sudah meluangkan waktunya untuk rapat evaluasi ini. Kita laksanakan dengan tujuan untuk meninjau kembali hasil kerja kita selama 1 bulan terakhir, mengetahui kendala yang dihadapi, serta menyusun langkah perbaikan agar kinerja kita semakin meningkat. Kami sampaikan terima kasih atas arahan motivasi yang telah diberikan. Yang ketiga, sesi inti, yaitu penyampaian laporan dari masing-masing manajer. Kami persilakan manajer pemasaran untuk menyampaikan evaluasi capaian, tantangan, dan strategi pemasaran. Kepada Ibu Lovinda, kami persilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Najwa selaku Direktur PT Mustika Ratu dan rekan-rekan yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melaporkan penjualan produk pada bulan ini. Untuk ringkasan penjualan pada bulan ini, lip cream mengalami kenaikan penjualan sebesar 18% dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan serum mengalami penurunan penjualan sebesar 12% dibanding bulan sebelumnya. Untuk detail dari produk tersebut, lip cream mengalami kenaikan yang awalnya 875 pieces menjadi 3.500 pieces. Sedangkan serum yang awalnya 1.850 pieces menjadi 1.580 pieces. Untuk analisis dari produk, peningkatan produk tersebut dipengaruhi oleh diskon bundling dan juga varian warna yang terbaru yang diminati oleh konsumen. Strategi pemasaran kami menggunakan media sosial yang sangat efektif untuk meningkatkan brand awareness dan engagement. Kendala yang terjadi pada produk tersebut, pada wilayah timur mengalami keterlambatan pengiriman sehingga distribusi produk terhambat. Sedangkan serum mengalami penurunan penjualan sebesar 12% dibandingkan periode sebelumnya ataupun bulan sebelumnya. Analisis dari produk, kontribusi penjualan datang dari media sosial yaitu TikTok dan juga Instagram. Kekuatan platform media sosial menciptakan konten yang menarik, komunikasi dua arah, dan juga memanfaatkan analitik untuk hasil yang lebih baik. Rekomendasi dan juga strategi dari kedua produk tersebut. Untuk masalah pengiriman yang terhambat, kami akan menambah mitra distribusi di wilayah tersebut dan meluncurkan promo bundling untuk lip cream dengan skincare agar penjualan lebih merata. Sedangkan penurunan serum, kami akan meningkatkan cara Sedangkan penurunan dari serum, kami akan meningkatkan kualitas dari produk tersebut dengan cara mengubah packaging yang awalnya seperti ini menjadi lebih menarik lagi. Terima kasih, sekian yang dapat saya laporkan dari penjualan bulan ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lovienda atas pemaparan strategi pemasarannya. Selanjutnya kami persilakan kepada manajer keuangan untuk menyampaikan realisasi anggaran dan analisis efisiensi biaya. Kepada Ibu Malika kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Najwa selaku Direktur PT Mustika Ratu dan rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih atas kedatangan pada pagi hari ini. Saya selaku manajer keuangan akan memaparkan laporan keuangan pada bulan November 2025. Modal awal yang dikeluarkan pada bulan ini sebesar Rp5.500.000. Dari bahan baku 3 juta, packing sebesar 1 juta, promosi sebesar 1 juta, dan lainnya sebesar 500. Biaya produk per produk. Yang pertama serum. Serum dengan total penjualan 30.000 per unit dari bahan baku sebesar 20.000, total dan kemasan sebesar 5.000, tenaga kerja sebesar 5.000. Yang kedua, lip cream. Lip cream
dengan total 25.000 per unit diperoleh dari bahan baku 15.000, kemasan 5.000, dan tenaga kerja 5.000. Harga jual. Berikut adalah rincian harga yang dikeluarkan dalam 1 bulan ini. Serum sebesar 60.000 dengan keuntungan sekitar 30.000 per unit. Lip cream sebesar 45.000 dengan keuntungan sekitar 20.000 per unit. Proyeksi penjualan bulanan. Perbandingan penjualan bulan lalu dan bulan ini. Bulan lalu dengan total 12.750.000 itu terdapat dari serum menjual 100 botol dikali 60.000 jadinya 6 juta. Lip cream dengan menjual 150 pieces dikali 45.000 dengan total 6.750.000. Nah kan bulan ini kan turun 10% dari bulan lalu, jadinya 12.750 menjadi 11.475.000 rupiah. Total laba bersih. Perbandingan laba bersih bulan lalu dan bulan ini. Laba bersih bulan lalu sebesar 6 juta, bulan ini 4.725.000 dengan diperoleh dengan total penjual sebesar 11.475.000 dikurangi total biaya produksi 6.750.000 jadi hasilnya 4.725.000. Strategi keuangan. Yang pertama, mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Yang kedua, menyisihkan laba untuk pengembangan produk baru. Yang ketiga, mengatur arus kas agar modal tidak habis untuk promosi. Yang keempat, menyusun laporan keuangan secara rutin setiap bulan untuk memantau kondisi usaha. Kesimpulan dari laporan keuangan itu meskipun penjualan bulan ini turun 10%, keuangan usaha Mustika Ratu masih sehat. Dengan strategi pengelolaan yang tepat, penjualan di bulan depan diproyeksikan bisa naik kembali. Bisa melakukan promosi lebih agresif atau meluncurkan produk baru untuk mencapai target tersebut. Masalah yang dihadapi, yang pertama, nota pengeluaran dari bagian lain sering terlambat dan belum tercatat tepat waktu. Yang kedua, pencatatan keluar terhambat, perlu revisi ulang. Yang ketiga, pembayaran dari 2 klien besar terlambat masuk. Kami ulangi. Saya dan tim saya mempunyai solusi perbaikan, yaitu yang pertama, membuat sistem pengingat otomatis untuk pengiriman nota maksimal 3 hari setelah transaksi. Yang kedua, mengadakan briefing singkat antar bagian setiap bulan. Yang ketiga, menyusun laporan proyeksi keuangan untuk mengantisipasi pengeluaran mendadak. Terima kasih. Itu saja laporan dari keuangan yang kami dapatkan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Malika atas laporannya. Selanjutnya kami persilakan manajer sumber daya manusia terkait evaluasi produktivitas dan pengembangan sumber daya manusia. Kepada Ibu Galuh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Najwa selaku pimpinan PT Mustika Ratu dan rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih sudah. Langsung ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Ibu Najwa selaku pimpinan PT Mustika Ratu dan rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya di rapat pagi ini. Saya selaku manajer sumber daya manusia yang akan memaparkan laporan pada pagi ini. Profil usaha. Usaha kosmetik Mustika Ratu bergerak di bidang kecantikan dengan produk utama serum wajah dan lip cream. Target pasar adalah remaja hingga dewasa yang berusia 15-35 tahun yang menginginkan produk kosmetik aman, halal, dan terjangkau. Visi usaha ini adalah menjadi brand lokal berkualitas, sedangkan misinya menghadirkan produk yang mendukung perawatan kecantikan sehari-hari. Peran manajer sumber daya manusia. Yang pertama, merekrut dan menyeleksi karyawan yang kompeten. Yang kedua, memberikan pelatihan terkait produksi, pemasaran, dan pelayanan. Yang ketiga, menentukan job spec agar karyawan bekerja sesuai tanggung jawab. Yang keempat, mengatur jadwal kerja dan kedisiplinan. Yang terakhir, memberikan motivasi dan melakukan evaluasi kinerja. Kebutuhan sumber daya manusia untuk menjalankan usaha kosmetik diperlukan beberapa karyawan sesuai bidangnya. Yang pertama, produksi 2 orang bertugas membuat serum dan lip cream. Yang kedua, pemasaran membutuhkan 2 orang untuk mengurus promosi dan penjualan online maupun offline. Yang ketiga, desain dan konten membutuhkan 1 orang untuk mengelola media sosial serta membuat foto atau video produk. Yang terakhir, administrasi membutuhkan 1 orang mencatat laporan keuangan dan stok barang. Job spec karyawan. Yang pertama, produksi, mencampur bahan, mengolah dan mengemas produk. Yang kedua, pemasaran, memasarkan produk melalui marketplace dan media sosial. Yang ketiga, desain dan konten, membuat materi promosi seperti poster, foto, dan video. Yang keempat, administrasi, mencatat transaksi, membuat laporan, dan mengatur stok barang. Pelatihan dan pengembangan. Agar karyawan berkembang, perusahaan menyediakan 1. Pelatihan pelayanan pelanggan atau customer service. Yang kedua, pelatihan pemasaran digital melalui Instagram, TikTok, dan Shopee. Yang ketiga, workshop tentang keamanan produk dan kualitas bahan. Yang terakhir, kegiatan motivasi dan team building untuk memperkuat kerjasama tim. Kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan memberikan perhatian pada kesejahteraan karyawan dengan 1. Memberikan gaji sesuai UMR atau hasil penjualan. Yang kedua, bonus apabila target penjualan tercapai. Yang ketiga, insentif bagi karyawan berprestasi. Yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehat, dan kekeluargaan. Tantangan sumber daya manusia. Beberapa tantangan yang dihadapi manajer sumber daya manusia di usaha kosmetik. Yang pertama, persaingan industri kosmetik yang ketat. Yang kedua, membina karyawan agar tetap loyal. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan promosi online di era digital. Yang terakhir, menjaga kualitas dan konsistensi produk di pasaran. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Galuh atas laporannya. Laporan yang terakhir kami persilakan untuk manajer administrasi untuk menyampaikan evaluasi pengarsipan. Kepada Ibu Nafa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Najwa selaku Direktur PT Mustika Ratu dan rekan-rekan saya yang saya banggakan. Kali ini saya akan melaporkan progres administrasi. Pelaksanaan administrasi yang pertama yaitu 300 dokumen penting atau terdiri dari surat masuk, surat keluar, dan dokumen internal. Yang kedua ada metode pengarsipan, klasifikasi berdasarkan kode surat,
nomor agenda, dan tahun. Yang kedua adalah media, arsip fisik, map dan order, serta digital scan elektronik. Yang ketiga ada penomoran menggunakan sistem nomor urut sesuai agenda surat. Yang keempat yaitu penyimpanan, disusun berdasarkan kategori surat masuk, surat keluar, dan memo internal. Untuk pelaksanaan pengarsipan, memudahkan pencarian dan menjaga keamanan data dan mendukung kelancaran komunikasi administrasi. Sistem surat menyurat yang pertama yaitu surat masuk. Surat masuk dicatat pada buku agenda atau unit terkait sesuatu disposisi dan diarsipkan setelah selesai ditindaklanjuti. Yang kedua, surat keluar. Surat keluar dibuat sesuai kebutuhan unit kerja melalui proses paraf penjabat terkait sebelum ditandai pimpinan. Dan yang ketiga, dicatat dan diberikan nomor surat resmi. Dan yang keempat, didistribusikan ke tujuan dan disimpan salinan arsipnya. Dan yang ketiga, menggunakan teknologi. Untuk menggunakan teknologi, memanfaatkan aplikasi manajemen surat berbasis komputer dan menyimpan digital untuk mendukung efisien pencarian. Dalam pelaksanaan penarsipan dan data surat menyurat, terdapat kendala berupa keterlambatan pengiriman, yaitu penyebabnya yang pertama, keterbatasan koordinasi antar bagian. Yang kedua, kendala teknik atau lambatnya proses digitalisasi atau scan dokumen. Yang ketiga, keterlambatan konfirmasi dari unit pengiriman. Untuk dampaknya, menghambat alur disposisi pimpinan dan menyulitkan dalam penyelesaian pekerjaan yang berbasis tingkat waktu. Solusi dan tindak lanjut yang pertama, meningkatkan koordinasi antar bagian melalui jadwal pengumpulan data yang jelas. Yang kedua, memanfaatkan sistem arsip elektronik berbasis akun untuk mempercepat akses. Yang ketiga, menerapkan standar waktu maksimal dalam pengiriman data. Yang keempat, memberikan pelatihan singkat kepada staf mengenai tata cara digitalisasi dokumen. Untuk kesimpulan progres administrasi ini, pengarsipan 300 dokumen penting serta sistem surat menyurat telah berjalan dengan baik. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterlambatan pengiriman data, dengan adanya perbaikan pada aspek koordinasi dan memanfaatkan teknologi diharapkan administrasi pengarsipan dan surat menyurat dapat lebih efektif, efisien, dan mendukung kinerja koordinasi. Terima kasih atas Terima kasih atas progres administrasi dari saya. Bila kurang ada lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nafa atas laporannya. Yang keempat, sesi pembahasan dan tanya jawab. Kami buka kesempatan bagi Ibu Pimpinan, para manajer, dan seluruh peserta rapat untuk mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan masukan strategis terkait laporan yang telah disampaikan. Oke, baik. Jadi yang sesi pertama saya akan membahas mengenai strategi pemasaran yang sudah. Oke, jadi yang pertama saya akan membahas strategi pemasaran laporannya yang sudah disampaikan oleh Ibu Lovinda. Lakukan segera analisis mendalam ya Ibu Lovinda mengenai penyebab penurunan serum. Apakah karena persaingan harga, kualitas produk, kemasan atau formula, strategi promosi? Karena penjualan lip cream ini naik 18%.
mempertimbangkan strategi building produk di mana serum ditawarkan bersama lip cream dengan harga khusus. Lalu meluncurkan kampanye digital dan promosi yang menargetkan produk serum menonjolkan manfaat dan keunggulan yang unik. Ibu Lovinda juga bisa memberikan insentif atau komisi tambahan kepada tim penjualan yang berhasil mencapai target penjualan serum. Jadi begitu ya Ibu Lovinda gambarannya. Oke, selanjutnya yang kedua bagian keuangan yang telah disampaikan oleh Ibu Malika. Ibu Malika bisa menerapkan sistem pelaporan nota terpusat, menerapkan SOP standar operating procedure yang ketat dan deadline monitor mandatory untuk pengiriman nota dari semua bagian. Gunakan sistem digital ini atau aplikasi terpusat untuk upload dan tracking nota agar transportasi dan ketepatan waktu terjaga. Ibu Malika juga harus melakukan pemberian pelatihan singkat kepada manajer bagian mengenai pentingnya ketepatan waktu pelaporan dan dampaknya pada laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oke, mungkin itu saja ya Ibu Malika yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya bagian sumber daya manusia yang sudah dilaporkan oleh Ibu Galuh. Mungkin Ibu Galuh bisa menerapkan sistem ini, yaitu sistem monitoring absensi yang lebih modern atau akurat, misalnya seperti fingerprint atau face recognition, yang terintegrasi langsung dengan sistem penggajian. Lalu, Ibu bisa melakukan revisi dan sosialisasikan kembali kebijakan absensi perusahaan secara jelas. Tegaskan konsekuensi yang akan diterima bagi pelanggar atau mungkin bisa juga dengan memberikan apresiasi atau reward, misalnya karyawan teladan, kepada pegawai yang menunjukkan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi untuk mendorong perilaku positif. Dengan melakukan hal tersebut, karyawan bisa belajar dari kesalahan mereka sendiri agar termotivasi untuk kedisiplinan terhadap absensi. Mungkin itu saja ya Ibu Galuh yang bisa saya sampaikan. Lalu selanjutnya, mohon maaf, dan yang terakhir saya akan membahas administrasi yang disampaikan oleh Ibu Nafa. Administrasi ini perlu bekerja sama dengan manajemen atas untuk mengidentifikasi data yang paling kritis dan menetapkan prioritas pemrosesan agar hambatan terbesarnya dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan tepat waktu agar tidak menumpuk di akhir. Lalu Ibu Nafa juga bisa melakukan rapat koordinasi bulanan atau mingguan antar kepala bagian untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan operasional termasuk keterlambatan pengiriman data. Mungkin itu saja ya Ibu Nafa yang bisa saya sampaikan. Lalu yang terakhir silahkan para manajer ada yang ditanyakan mungkin. Izin bertanya Ibu Najwa, bagaimana pengaruh kendala berupa keterlambatan pengiriman data dari beberapa bagian sehingga pekerjaan sedikit terlambat? Oke, baik. Ketergantungan tugas karena banyak tugas atau langkah kerja yang bergantung pada data yang seharusnya diterima. Keterlambatan data berarti tugas tersebut tidak dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Bagaimana Ibu Nafa? Oke, ada yang ditanyakan lagi dari para manajer? Izin bertanya Ibu Najwa, Iya, silakan. apa langkah yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan bagaimana hasilnya? Oke, langkah perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasilnya, perusahaan telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, pemberitahuan motivasi kerja, pembinaan kedisiplinan, serta evaluasi kinerja secara berkala. Dari langkah tersebut terlihat hasil yang positif seperti meningkatnya kemampuan teknis maupun non-teknis, karyawan bertambahnya rasa tanggung jawab, meningkatnya produktivitas kerja, serta terbentuknya budaya yang lebih profesional. Bagaimana Ibu Galuh? Oke, baik. Terima kasih atas kontribusi pemikiran yang sangat berharga dalam sesi diskusi dan tanya jawab ini. Yang kelima, penyampaian masukan, saran, dan rencana tindak lanjut kepada Ibu Najwa kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan masukan dan saran, lalu rencana tindak lanjut. Yang pertama, untuk manajer administrasi, isu keterlambatan data atau nota terdapat
dua departemen berbeda atau administrasi dan keuangan, yang akarnya adalah keterlambatan pengiriman data atau nota dari bagian lain. Hal ini mengindikasikan adanya masalah komunikasi dan kedisiplinan lintas departemen. Standarisasi waktu pengiriman. Tetapkan dan sosialisasikan secara tegas Service Level Agreement atau SLA atau batas waktu baku untuk pengiriman data kepada administrasi dan nota kepada keuangan dari seluruh bagian. Batas waktu ini harus disetujui dan diawasi oleh semua manajer. Sistem pengingat otomatis terpusat, yaitu mengikuti saran yang dikembangkan oleh perusahaan, satu sistem pengingat otomatis yang terpusat, misalnya melalui email atau aplikasi pesan bersama yang mengirimkan notifikasi harian atau mingguan ke bagian-bagian yang berwajib menyerahkan data atau nota. Lalu pelatihan lintas departemen. Adakan sesi singkat interaktif mengenai dampak keterlambatan data atau nota terhadap kinerja departemen lain untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang kolektif. Lalu untuk manajer sumber daya manusia, disiplin absensi. Meskipun pelatihan keterampilan komunikasi berhasil, masalah disiplin dasar berupa keterlambatan absensi masih menjadi kendala yang harus ditangani serius. Revisi kebijakan disiplin absensi. Implementasi mengenai sistem poin atau skor secara formal dan transparansi disertai sanksi terhadap yang jelas atau teguran ringan, surat peringatan 1 hingga 3. Pemimpin sebagai teladan. Ibu Ayu dan seluruh manajer harus memastikan bahwa mereka sendiri menunjukkan ketepatan waktu yang sempurna. Mengingat disiplin seringkali berawal dari teladan kepemimpinan. Lalu wawancara singkat atau coaching. Lakukan coaching atau wawancara singkat bukan hanya teguran kepada karyawan yang terlambat berulang kali untuk mengetahui akar masalahnya. Misalnya masalah seperti transportasi personal atau dan lain-lain, dan mencari fokus solusi bersama. Lalu selanjutnya bidang pemasaran strategi pemasaran. Fokus bergeser. Keberhasilan mendapatkan pelanggan baru atau akuisisi tidak diimbangi dengan strategi yang efektif untuk mempertahankan pelanggan lama yang mulai jarang berinteraksi. Program loyalitas pelanggan. Segera rancang dan luncurkan program loyalitas dengan tingkatkan manfaat yang jelas seperti diskon, eksklusif, akses awal produk baru atau layanan prioritas. Segmentasi dan komunikasi. Ibu Lovinda perlu mengelompokkan pelanggan lama berdasarkan pola transaksi mereka. Kirimkan komunikasi yang sangat personal, misalnya ucapan ulang tahun atau survei hadiah yang sangat personal. Penawaran yang disesuaikan dengan riwayat pembelian mereka untuk membuat mereka sangat dihargai. Analisis churn rate. Lakukan analisis mengapa pelanggan lama mulai churn atau berhenti berinteraksi. Hasil analisis ini harus menjadi bahan masukan untuk perbaikan produk atau layanan di bulan berikutnya. Oke, lanjut. Ini di rencana tidak lanjut. Mengadakan pertemuan untuk menyepakati jadwal dan format data baku, akan mendesain sistem pengingat otomatis untuk pengumpulan nota H-1 tenggat waktu, menerapkan laporan harian absensi dan sistem skor, kedisiplinan sebagai tindak lanjut sebelum SP, dan meluncurkan program loyalitas pelanggan yang mencakup diskon khusus, penawaran eksklusif, dan pemberian hampers untuk acara yang tertentu. Lalu apa ada yang menambahkan? Bagaimana para manajer? Oke, baik. Terima kasih Ibu Najwa. Yang keenam, penyampaian kesimpulan kepada Ibu Devi selaku Natulen, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di
2025 pada pukul 8 sampai selesai, yang dipimpin oleh Ibu Najwa. Yang pertama adalah sambutan pimpinan rapat. Ibu Najwa membuka rapat dengan menyampaikan tujuan evaluasi bulanan, yaitu menilai hasil kerja, mengetahui hambatan, serta menyusun rencana perbaikan. Yang kedua, laporan manajer administrasi oleh Ibu Nafa, yaitu arsip 300 dokumen sudah diselesaikan. Yang kedua, sistem surat menyurat lebih cepat. Yang ketiga, kendala, keterlambatan data dan beberapa bagian. Selanjutnya, laporan manajer keuangan oleh Ibu Malika. Yang pertama, laporan anggaran rutin selesai tepat waktu. Yang kedua, pengeluaran berkurang 10% dari bulan lalu. Kendalanya, beberapa nota terlambat masuk. Yang keempat, laporan manajer SDM oleh Ibu Baru. Yang pertama, pelatihan komunikasi untuk 20 pegawai sudah dilaksanakan. Yang kedua, pegawai lebih percaya diri melayani tamu atau klien. Dan kendalanya, masih ada pegawai kurang disiplin absensi. Dan yang terakhir, laporan manajer pemasaran oleh Ibu Lovienda. Yang pertama, lip cream mengalami kenaikan penjualan sebesar 18% dibanding periode sebelumnya. Dan untuk serum mengalami penurunan penjualan sebesar 12% dibanding periode sebelumnya. Dan kendalanya, pada wilayah timur mengalami keterlambatan pengiriman sehingga distribusi produk menjadi terhambat. Dan yang kedua, sedangkan serum mengalami penurunan penjualan sebesar 12% dibanding periode sebelumnya. Yang terakhir adalah kesimpulan dan arahan pimpinan rapat. Secara umum, kinerja bulan ini baik, administrasi rapi, keuangan efisien, SDM aktif, pemasaran meningkat. Kekurangan utama, keterlambatan data, keterlambatan nota, disiplin absensi, dan hubungan pelanggan lama. Yang terakhir, solusi. Perkuat koordinasi antara bagian, buat sistem pengingat nota, tingkatkan pengawasan absensi, dan susun program loyalitas pelanggan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Devi dalam penyampaian kesimpulan pada rapat pagi hari ini. Yang terakhir, penutup. Seluruh peserta rapat yang kami hormati, rangkaian acara rapat evaluasi kinerja bulanan telah terlaksana dengan baik dan berhasil merumuskan kesimpulan serta rencana tindak lanjut yang konstruktif. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan komitmen Ibu Najwa dan manajer-manajer yang sudah hadir pada rapat pagi hari ini. Semoga seluruh keputusan yang dihasilkan hari ini dapat kita implementasikan secara optimal. Saya Nanda Izamila Sari, selaku pembawa acara, memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati Ibu sekalian. Mari kita tutup rapat ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum